Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Malik Gibran dengan NPM 24782005. Oke. Oke, pada hands-on kali ini saya akan mengerjakan configure IPv4 and IPv6 static and default route. Jadi ini adalah lab 15.6.1. Ya, seperti biasa. Di sini ada addressing table, lalu objectivesnya. Ya, di addressing table device-nya itu ada edge router, ISP1, ISP2, PCA, PCB, customer server, interface-nya, IP address-nya. Oke. Nah, jadi objectivesnya dalam paket tracer ringkasan kegiatan ini. Jadi kita akan mengkonfigurasi rute statis default dan mengembangkan untuk protokol IPv4-nya dan IPv6-nya. Lalu kita yang pertama itu adalah mengkonfigurasi IPv4 static and floating static default routes dan seterusnya sampai konfigurasi IPv6 host routes. Nah, jadi di sini background or scenario. In this activity, you will configure IPv4 and IPv6 default static and floating static routes. Jadi dalam aktivitas kali ini kita akan mengkonfigurasi rute statis default dan rute statis floatingnya ya. Oke. Note: the static routing approach that is used in this lab is used to assess your ability to configure different types of static routes only. This approach may not reflect networking best practice. Nah, jadi di note-nya ini pendekatan static routing approach ini ya, pendekatan routing statis yang digunakan dalam lab ini hanya digunakan untuk menilai kemampuan kita ya dalam konfigurasi. Ini konfigurasi berbagai jenis routing approach that use lab ability, kemampuan kita untuk mengkonfigurasi berbagai jenis ini rute statisnya ya. Lalu this approach mungkin tidak mencerminkan praktik terbaik dalam jaringan ya. Oke. Instruksinya langsung saja kita kerjakan. Part 1, configure IPv4 static and floating static default routes. The PT network requires static routes to provide internet access to the internal LAN users through the ISPs. Jadi jaringan pada PT memerlukan rute statis untuk menyediakan akses internet bagi pengguna LAN ya. Pengguna LAN melalui ISPs ini ya.
Oke, in addition, selain itu ISP memerlukan static root, memerlukan rute statis ya untuk menjangkau internal lens atau lens internal. Oke, in this part of the activity, dalam bagian kegiatan kali ini kita akan mengkonfigurasi IPv4 static default route-nya dan floating default route to add untuk menambahkan redundansi pada jaringan. Oke. Lalu kita step pertama konfigurasi IPv4 static default route-nya di edge router. Kita buka edge router. Lalu jangan lupa enable config. Oke. Lalu kita configure a directly connected IPv4 default static route. This primary default route should be through IP1. Jadi di sini kita akan memasukkan IP route-nya. IP route-nya yaitu IP route Oke. Default route without gateway. Oke. Nah, selanjutnya step 2 konfigurasi IPv6 static and floating static default routes-nya. In this part of the activity, kita akan mengkonfigurasi IPv6-nya IPv6 di static default-nya dan floating static default untuk IPv6-nya. Oke. Jadi kita masih di sini. Oke. Terkonfig, kita masih di sini. Kita masukkan lagi IP route-nya. IP route yaitu ini ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi IP. Configure nih sebentar. Configure. Oke. Lanjut, kita ke step configure IPv6 static and floating static. Tadi kita step 2 udah ya. Lalu kita ke part 2. In this part of the activity, we will configure IPv6 static default and floating static default routes for IPv6. Okay. Step 1, configure an IPv6 floating static default route.
On edge router, configure a next hop. Oke. Oke. IPv6 berapa? Wood IPv6 root bisa sih. Ini ISP ISP 1 yang ini ya berarti. Oke, lanjut lagi kita ke step 2. Masih di IPv6 nya, kita masukkan lagi di SP2 nya berarti ini. Jadi kita masukkan 6 root Oke. Lanjut ke part 3 nya kita sekarang. Oh, ada 5 part di sini. Di part 3 kita akan konfigurasi static and floating static routers from the ISP routers. Oke. On ISP1 berarti kita masuk ke ISP1. Enable ISP1, kita masukkan lagi ya IP routernya. Root Oke, lanjut lagi kita ke yang LAN 2 nya. IP root, masukkan lagi. Oke. Ya, selanjutnya adalah step 2 sekarang. Berarti kita kayak di edge router tadi ya. Lanjut lagi ke B yang step 2. Iya, betul. Aduh, nanti harus dari sini. Oke. Part 3 udah, kita part 4 sekarang. Configure IPv6 static and floating static routes to the internal lines. Oke. Kita udah sampai sini ya. Lanjut ke on, masih di dalam ini ya, IPv6 jangan lupa berarti. Country road, take me home. Bye bye. IPv6 road lagi sama ya.
Oke, sedikit lagi selesai. Kita lanjut ke step 2, konfigurasi IPv6 floating static routes to internal lines. Oke, masih di udah ini ya. Udah ya. Belum. Tadi masih di step 1. Masih berarti IPv6 route. Ini yang distance of 5 berarti. Oke. IPv6 route. Alright. Oke, kita langsung masuk ke part 5 ya, konfigurasi host root. Users pengguna on the corporate network frequently access a server that is owned by an important customer. In this of the activity will configure static host router. Oke, kita ke edge router lagi. IP root, masukkan, lanjut lagi. Wow. Oke, lanjut kita ke step 2. Jangan lupa step 2 nya, jangan lupa ya. IPv6 root nya jangan lupa juga kita buat. Paste. Oke, lanjut lagi kita IPv6 root. Apalagi ini yang salah ini. Oke, sudah 100%. Sampai itemnya sudah di asesmen item sudah tercentang hijau semua, tidak ada yang error. Oke,
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.